Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus bersemangat untuk menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan, yang kadang dengan banyaknya nikmat itu justru kita menjadi lupa bahwa itu adalah bagian nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Minimal kemudian syukur itu adalah dengan kita melahirkan ucapan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dengan bersyukur itulah kemudian Allah menjadi bangga dengan kita semuanya, dan beliau akan memberikan satu perkenannya untuk memberikan tambahan nikmat untuk kita semuanya. Moga-moga Allah memberikan tambahan nikmat, melengkapi nikmat untuk kita, dan kita bisa merasakan semakin enaknya kita beribadah, semakin khusyuknya kita beribadah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini di bulan penghujung, di bulan Maulid. Semoga dengan bertambahnya rasa mahabbah, bertambahnya cinta kita kepada Rasulullah, semakin melekatkan komitmen kita untuk mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah beliau secara istiqomah. Tidak ada lain yang kita harap agar kita semua ini kelak dikumpulkan dengan beliau dan kemudian diberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Allahumma. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, berbagai cara orang mengungkapkan rasa syukurnya, rasa cintanya kepada kanjeng Nabi. Tetapi semua itu pasti akan diberikan batasan-batasan, diberikan norma-norma agama yang mengajarkan kita semua bagaimana mengungkapkan, melahirkan rasa cintanya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di minggu ini menjadi topik, trending topik di medsos khususnya wilayah Jombang, terkait dengan cara melahirkan rasa cintanya kepada kanjeng Nabi, yang menurut beberapa tokoh agama itu sudah jauh dari nilai-nilai yang diajarkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seseorang mengatakan, menyatakan diri cinta kepada kanjeng Nabi ketika merasa merayakan cintanya, melahirkan cintanya Nabi itu dengan meninggalkan ajaran-ajaran Nabi. Sisi lain dibilang cinta, sisi lain dia melanggar atau bahkan meninggalkan ajaran Nabi.
hal yang terpokok ajarkan Nabi itu misalnya sholat. Sholat ini menjadi ajaran yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang sudah balik. Itu menjadi satu kewajiban. Wajib itu ketika dilaksanakan dia mendapatkan pahala, bila ditinggalkan maka dia mendapat dosa. Saking begitu pentingnya sholat itu, kemudian sampai Rasulullah memberikan tuntunan dalam segala titik, kondisi, dan situasi apapun. Kok hanya sekedar sakit dalam kondisi perang saja yang itu mempertaruhkan nyawa, itu Rasulullah masih memberikan tuntunan bagaimana sholat harus dilakukan. Diberikan contoh. Itu karena sebagai komitmen dia seorang muslim, kewajiban dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah tidak memberikan contoh yang pasti terkait dengan sholat, karena kondisi seseorang tidak sama. Dengan hadisnya sholat itu, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu dengan memperhatikan saya ketika saya sholat. Dan bagaimana ketika sakit, tidak boleh kena air, bagaimana, semua tuntas diajarkan Rasulullah. Karena sholat itu adalah satu alat untuk ngecek hati kita seberapa connect hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang itu sudah terkonek dengan terhubung benar hatinya ketika inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, ketika sholatnya sudah tersambung lillah, maka tidak ada rasa sama sekali hilang, begitu hasil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon Sayyidina Ali ketika kaki beliau terkena anak panah, pesan kepada sahabat lainnya, nanti ketika aku sholat kamu cabut anak panah itu. Ternyata ketika dicabut tidak terasa sakit. Kenapa? Sudah tersambung begitu besarnya gelombang cinta kepada Allah, hadir untuk Allah, sehingga rasa sakit hilang. Nah, itu sebetulnya kita terus berusaha. Kalau sholat itu satu di antara cara untuk ngecek diri kita. Bagaimana sholat saya dulu, sekarang, jangan datang. Wah, dulu sholatnya hanya pokok sholat. Seiring bertambahnya usia, kita harus semakin bisa merasakan bagaimana sholat kita, bagaimana nikmatnya liko arabi. Sholat itu adalah liko arabi. Sholat itu perjumpaan kita dengan Allah, komunikasi dengan Allah. Harus kita maksimalkan, kita latih terus. Iya, biasa. Kotornya hati biasa, manusia. Kotornya baju, ya sudah, sekarang dipakai mesti kotor, maka pembersihannya belum dicuci. Kalau kotornya badan, ya mandi. Maka kotornya hati karena dosa, ya satu di antaranya pembersihannya adalah dengan cara kita meningkatkan kualitas sholat kita semuanya. Qad aflaha man tazakka. Maka kita akan menemukan satu keberuntungan yang luar biasa
beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Man saja orang yang mau membersihkan hatinya, menegakkan sholat dengan baik, melakukan ibadahnya dengan sungguh-sungguh, maka di situ dia akan menemukan inna sholataka sakanun lahu, bahwa sholat yang dilakukan itu akan menghadirkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, sakanun lahu, bagi mereka yang melaksanakan dengan baik. Mungkin kalau dulu kita sholat sepertinya dikejar-kejar oleh waktu, tapi hari ini kita semakin meningkatkan bagaimana kita menunggu waktu sholat, agar kita lebih menyiapkan diri, lebih bersiap diri untuk melaksanakan sholat dengan baik. Nah, ini bukti bahwa kita ini mensyukuri nikmat iman yang Allah berikan kepada kita dengan meningkatkan kualitas ibadah sholat kita dengan baik. Nah, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya sholat sehingga Rasulullah memberikan warning, peringatan, hendaknya anak-anakmu kenalkan sholat. Mulai kapan? Idza balagha sab'a sinin, ketika sejak usia 7 tahun mulai dikenalkan ibadah sholat, diajak sholat. Perkara anak itu bermain masih anak-anak, buyut masih anak-anak, tapi anak sudah dikenalkan ini loh musola, masjid, langgar, tempat untuk sholat. Wadribuhum idza balagha 10 sinin, mulai diberikan punishment, sanksi, hukuman ketika usia 10 tahun diajak sholat kok tidak mau, diajak sholat kok mau diberikan sanksi, entah itu kita marah, kita pukul, kita jeler, itu mau diberikan. Mengapa? Ini usia menjelang usia balik. Apalagi hari ini usia balik anak-anak itu sudah semakin muda. Dengan gadget yang ada di tangan masing-masing anak kita, itu satu di antara faktor semakin mudanya usia balik. Mungkin kalau kita dulu usia-usia SMP kelas 2, kelas 3 baru balik. Hari ini kita menemukan anak-anak kita usia SD, MI, kelas 5, kelas 6 sudah balik. Padahal itu usia-usia kadang belum tersiapkan sholat dengan baik. Ini penting, karena as-sholatu imaduddin, sholat itu laksana tiang agama. Maka tiang harus kokoh, harus kuat, serius, benar, sehingga ketika ini clear, mau dipasang aksesoris bagaimana, mau dipasang hiasan rumah yang bagaimana, tiangnya akan mampu menyangga aksesoris yang mau dipasang. Harapannya ini rumah banyak penuh aksesoris, tapi tiangnya tidak dikuatkan, roboh rumahnya karena terlalu berat membawa beban yang diinginkan. Hasan al-Bisri memberikan statementnya, idza hanat alaika sholataka famal ladzi ya'izzu alaika, jika saja seseorang itu meremehkan sholatnya, bagaimana dia akan mendapatkan kemuliaan? Bagaimana dia akan mendapatkan enaknya kehidupan?
Biqadri ma ta'tadilu sholataka ta'dilu hayataka. Seberapa kita ini serius dengan sholat kita, maka di situ letak kesetaraan, keseriusan Allah memberikan kehidupan untuk kita. Jadi ketika kita ini, maka di sini dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr, demi waktu seseorang itu akan jatuh pada satu kerugian manakala dia meremehkan waktu. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu pasti orang ini memperdulikan, memperhatikan waktu, terutama waktunya sholat. Pada yang lain disebutkan inna sholata kita mawquta. Sholat itu sudah ada waktunya, dan waktu ini yang harus kita perhatikan. Bentangan waktu sholat itu di mana? Mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau hanya menganggap kurang sah, misalnya dia sholat asar mendekati maghrib, dia tutup sholat dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus datang ada maghrib, sholatnya sah, tapi kita sebagai orang yang mendapatkan nikmat dari Allah yang luar biasa, pantaskah kita mau mempersembahkan ibadah sholat yang semacam itu? Nah, ini yang harus kita angan-angan. Dan ketika tidak ada kali kesolatkan, seberapa ketika seseorang itu meremehkan sholatnya, bagaimana dia akan dapat kemuliaan hidupnya? Bahwa sholat yang kita lakukan itu berbanding lurus dengan kehidupan yang kita terima. Insya Allah ketika seseorang itu sholatnya baik, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik bukan diukur material, kekayaan, harta benda, tapi ketenangan hidup yang diterima itulah menjadi satu yang luar biasa. Nah, ini akan kita rasakan. Dulu mungkin kita meninggalkan sholat, hari ini kita sudah bisa komitmen sholat dengan baik. Pasti ada rasa yang hadir. Dari saya katakan inna sholat maka sakanullah, hidupnya menjadi semakin tenang, semakin enak merasakan kehidupan. Tidak osong-osong. Kalau dulu mungkin kalau makan tidak ada kelengkapan lauk-lauk, hati ini mangkel, marah. Sekarang kita makan apa adanya, menjadi nikmat. Nah, itu tentu ada peningkatan kualitas hidup, bahwa kenikmatan itu bukan semakin bertambahnya fasilitas, tetapi bagaimana ketenangan hati dalam mengarungi bahtera kehidupan itu dia rasakan. Karena sakinah itu letaknya di hati, bukan di materi. Buktinya ketika seseorang cinta dengan materi, hartanya hilang, dia susah. Masjidnya dekat, datang ke Surabaya ringan, tapi langkahnya diajak ke masjid terasa berat. Itu menunjukkan dia belum bisa merasakan efek ibadah yang sudah dilakukan. Nah, ini yang terus kita tingkatkan, karena ya'tadilu hayataka. Sholat yang baik akan menghasilkan kehidupan yang berkualitas.
sholat yang tidak baik, sebaliknya juga akan menghadirkan kehidupan yang kurang berkualitas. Ini sebanding. Al-Ta'ala inna sholata iktamat bil falah. Ketahuilah bahwa sholat yang kita lakukan itu akan mengiringi seberapa kesuksesan kehidupan kita bil falah. Semakin kita hadir yang terbaik kita berikan kepada Allah, Allah akan hadir dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita mampu sholat tepat waktu, Allah pun akan memperhatikan kehidupan kita disertai dengan kesuksesan yang baik, pasti akan beriringan bil falah. Coba sekarang kita seminggu kita sholat di akhir waktu, pasti ada keresahan pada hati kita, ketidaknyamanan hidup kita, ada sesuatu yang hilang. Maka ketika kita kembali bisa afdhalus sholat, as-sholatu ala waktiha, hadir kepada Allah, memberikan yang terbaik dengan sholat tepat waktu, maka kita bisa merasakan bagaimana tenangnya hati. Karena sholat ini akan menjadi satu parameter ngecek kondisi hati kita bagaimana. Kok diajak sholat di akhir waktu kok biasa-biasa aja, tidak keresak, tidak galau, tidak, maka kita harus segera perbaiki hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kita memperbanyak zikir, istighfar, kalimat thayyibah yang lainnya, sholat yang baik, untuk segera mencuci hati ini biar bersih, biar mudah Allah hadir untuk kita. Innallaha ma'ana. Ketika Allah sudah menyertai hidup kita, insya Allah ketenangan, kenyamanan, apa yang kita inginkan Allah akan memenuhi sesuai dengan prestasi ibadah kita masing-masing. Ana inda abdul dzannibi. Aku ini akan hadir bersama prasangka orang itu. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah ada kebaikan untuk kita semuanya. Sekali lagi, momentum mahabbah cinta akan Kanjeng Nabi adalah bentuk komitmen kita mengikuti sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau sekuat mungkin kita lakukan. Itu sebagai sarana wasilah untuk kita nanti kelak membersamai Rasulullah dan berkenan Kanjeng Nabi memberikan syafaat untuk kita